Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa binastain wa ala umurna waddin wa salatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Dr. Sarah Handayani SKM MKes. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Leni Sri Rahayu MKM. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Muhib Rosyidi M. Hum. Yang kami hormati Kaprodi Kesehatan Masyarakat Dian Holika Hamal SKM MKes. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fikes Uhamda Sabrina Konita. Yang kami hormati Ketua Umum Himakesmas Uhamka Fikri Razak. Yang kami hormati selaku pembicara Sharing with Demisioner Kakanda Muhammad Suki Firdika SKM. Yang kami hormati selaku pembicara Sharing with Demisioner Kakanda Irma Veronica SKM. Dan yang kami hormati seluruh peserta Sharing with Demisioner Kesmas Uhamka 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Antaranya nikmat Islam serta sehat. Sehingga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam acara Sharing with Demisioner Kesmas Uhamka 2020. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih kami ucapkan untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Diana Fitagza. Dan kami akan memandu acara Sharing with Demisioner Kesmas Uhamka 2020 dengan tema memotivasi generasi dalam berorganisasi dan menjalin silaturahmi dengan organisatoris. Selanjutnya, kami selaku MC akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, pembacaan CV moderator. Yang keempat, pembacaan CV pemateri oleh moderator. Yang kelima, pemaparan talk show. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, pembacaan kesimpulan oleh moderator dan pemberian cenderamata. Yang kedelapan, penutup. Yang kesembilan, diskusi online. Dan yang terakhir, pengumuman pemenang door prize. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap basmalah, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah hadirin yang saya hormati, langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh saudari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta. Dan perihalalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Langsung saja. Jadi di sini kan sudah dijelaskan oleh MC, kita akan ada talk show di kegiatan Sharing with the Missioner dengan tema memotivasi generasi dalam berorganisasi dan menjalin silaturahmi dengan organisatoris. Pembicaranya oleh Kak Muhammad Luki Firdika, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan Kak Irma Khairunisa, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Langsung aja, next slide. Ya, jadi gini, tadi kan kita udah lihat nih pengalaman organisasi dari Kakak Luki, Kakak Irma. Nah, menurut Kak Luki dan Kak Irma, sebenarnya apa sih organisasi itu, Kak? Siapa dulu? Luki atau Boleh Irma? Kak Luki dulu. Bang Luki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Himakmas periode 2019-2020. Benar nggak? Benar ya? Ya. Periode. Benar. Sudah mengundang saya bersama-sama Kak Irma. Kak Irma ini yang katanya si Zahra bukan sih? Apa di bawahnya ya? Ya, siapa Kak? Di bawahnya. Di bawahnya Bang Luki. Ingat tapi lupa angkatannya. Kita di sini kita di sini ngobrolnya santai aja ya, karena juga saya biar nggak terlalu kaku-kaku juga lah ya, untuk sharing-sharing biasa aja. Jadi balik lagi ke topik yang tadi ditanyain sama Ganesha, organisasi itu apa sih gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian mau cari-cari di Google atau referensi-referensi lain pun banyak sebenarnya pengertian-pengertian dari berbagai sumber, dari berbagai tokoh, maksud dari organisasi itu apa gitu ya. Cuman kalau misalnya kalau dari saya pribadi, sebenarnya organisasi itu tempat kita untuk melatih diri kita dalam bersosialisasi, intinya seperti itu. Karena di organisasi kan kita tahu sendiri bahwa pasti ada susunan kepengurusan, terus ada berbagai kegiatan yang diolah, yang dirancang bersama-sama. Jadi intinya yang saya dapat itu dari organisasi ya pasti gimana caranya kita memahami satu sama lain. Karena pasti di organisasi itu kan banyak manusia ya. Banyak orang lah ya, banyak orang, pasti banyak pemikiran, lalu banyak juga ide-ide, lalu banyak juga egonya. Jadi gimana caranya di situ itu kita belajar. Seperti itu sih paling organisasi. Mungkin Kak Irma bisa tambahin. Kalau aku sih simpel aja nganggap organisasi itu sebuah alat, dia itu alat yang kita gunakan bersama-sama untuk satu tujuan, tapi kita gunainnya itu mencapai tujuannya nggak asal-asal. Tujuannya ini, tapi nggak tertata gitu. Nah, dengan organisasi ini kita mencapai tujuannya dengan tertata dan terencana. Kalau aku gitu doang sih Kak nganggapnya.
Iya. Simpel ya Kak Irma ya jawabannya. Yang penting bisa dipahami sama teman-teman peserta di sini. Jawaban Kak Luki Iya. juga mungkin menurut Kak Luki sama Kak Irma memang pengalaman berorganisasi menurut Kakak seperti itu ya. Suara jelas kan ya? Kecepatan nggak sih Jelas. ngomongnya? Kecepatan nggak ngomongnya? Enggak kok Kak. Enggak kok, Kak. Biar tadi yang Kak Luki bilang kita yang namanya sharing kan ya nggak terlalu kaku-kaku, biar teman-teman juga bisa paham aja gitu sama apa yang kita bahas. Langsung Gitu. aja kali ya. Ayo. Kalau misalnya teman-teman semua di sini, kalian semua ini pesertanya udah berorganisasi atau belum? Ayo dijawab. Ayo bisa dijawab teman-teman peserta, atau mungkin di SMA-nya ya Kak Luki ya, di SMA-nya atau di SMP-nya. Mungkin punya pengalaman waktu di SMA ataupun nanti di SMP seperti itu, ataupun kalau misalnya ada beberapa juga yang dari pondok pesantren dia pernah organisasi. Nah kalau misalnya kalian nanti ngerasain organisasi di kampus itu agak berbeda daripada masa di SMA. Mungkin kalau misalnya di SMA itu lebih organisasinya masih sebatas apa ya, kegiatan-kegiatan yang memang ada di sekolah gitu. Cuman kalau misalnya di kampus ini kita dituntut untuk berpikir organisasi ini karena gini, organisasi di kampus itu kan kita sudah bawa nama pribadi ya, bukan nama sekolah. Jadi kalau misalnya di kampus ini nantinya kalau kalian aktif di organisasi, pasti ada hal-hal yang akan diperjuangkan. Jadi idealisme kalian di situ nanti diuji. Apakah kalian hanya ikut-ikutan organisasi untuk sesuatu hal diri sendiri, atau memang kalian di organisasi itu pengen belajar gimana memahami situasi di sekitar. Paling sih seperti itu nanti perbedaannya. Memang beda gitu ya Kak antara organisasi di kampus ataupun di sekolah-sekolah sebelumnya kayak SMP ataupun SMA ya Kak ya. Ya beda, pasti beda. Iya. Gitu. Oke, next. Next. Nah, Kak, kan tadi udah dijelasin tuh untuk Kak Luki sama Kak Irma organisasi itu seperti apa, dan beda ternyata ya Kak organisasi di kampus dengan organisasi di sekolah dasar atau di sekolah SMP atau SMA. Nah, menurut Kakak seberapa penting Kak ketika mahasiswa itu berorganisasi gitu? Ya, siapa dulu? Irma dulu lah, sekali-sekali. Boleh Kak Irma dulu. Boleh. Kalau masalah penting nggak penting itu sebenarnya dibalikin lagi sih ke diri sendiri. Kalau misalkan kita nganggap organisasi itu prioritas atas, pasti bilang organisasi itu penting. Tapi kalau misalkan nganggap organisasi itu prioritas yang belakang banget, ya dia aja. Tapi dari organisasi ini sebenarnya banyak benefit. Benefit ini nggak sekedar hanya diri kita doang yang mendapatkan, tapi bisa juga instansi, bahkan mahasiswa sekitar kita. Karena ya tadi tujuannya itu sama gitu. Nah, kalau misalkan dirinci-rinciin lagi, benefit yang bisa kita dapatkan itu kita lebih bisa untuk melakukan perencanaan. Nah, perencanaan di sini bisa aja seperti teman-teman terbiasa untuk traveling. Traveling ini ntar teman-teman lebih tertata apa aja yang harus disiapin, mau kemana, budgetnya berapa, dan sebagainya. Nah, dari perencanaan ini juga lebih spesifik untuk dunia perkuliahannya, ntar teman-teman bisa ngerasain saat PBL. Karena di PBL itu teman-teman bakal melakukan intervensi langsung ke masyarakat. Sedangkan kalau benefit lainnya mungkin dari teman-teman bisa membuat laporan-laporan. Dari membuat laporan ini, kita juga bisa melakukan komunikasi. Skill komunikasi kita di sini bertambah, karena dengan membuat laporan ini, kita nggak hanya untuk diri sendiri doang, tapi untuk orang-orang lain yang membaca pesan kita lewat laporan ini. Dan dari laporan ini, kita terbiasa membuat benefitnya ya untuk kita membuat skripsi. Itu jujur banget dari aku di skripsi lebih bisa dikatakan lihai untuk membuat laporan. Nah, benefit lainnya ya ntar teman-teman lebih biasa untuk
menghadapi konflik, karena kan tadi organisasi itu yang disampaikan sama Bang Luki banyak jenisnya, banyak ragamnya. Terus bisa juga menghadapi situasi beda pendapat, tapi ntar beda pendapat itu nggak sekedar berantem-berantem doang, tapi teman-teman bisa menemukan jalan tengahnya seperti apa. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Oke, mungkin dari Kak Luki sendiri, gimana Kak? Penting nggak sih Kak? Ya, sebenarnya udah lengkap ya tadi disampaikan sama Irma. Sudah lengkap, itu hampir samalah benefitnya organisasi itu. Jadi di organisasi itu yang pertama pentingnya itu balik lagi sih, memang tergantung dari setiap orang. Ada yang nganggap nggak penting, ada yang balik lagi. Kalau misalnya ke depan sampai atau bahkan sampai 20 tahun ke depan organisasi itu, kenapa organisasi di dunia kerja itu adalah sungguhnya nanti lagi yang masuk ke dunia yang tipenya itu penting banget. Jadi kalau memang ada yang merasa nggak penting, ya nggak penting. Tapi kalau misalnya ada yang merasanya penting, dia pasti bakal ikut organisasi. Itu sih. Kalau untuk perkuliahan, sebenarnya benefitnya itu banyak, terutama untuk hal-hal dalam apa ya namanya yang tadi Irma sampaikan itu, dalam hal kayak misal penyusunan laporan atau apa, itu benefitnya ada karena bagaimanapun kita terbiasa untuk menulis di organisasi seperti itu. Terus mengatur waktu itu juga penting, bisa kita pelajari, terutama karena yang namanya organisasi kan pasti, terutama lah ya organisasi-organisasi kampus, rata-rata kita kalau misalnya mau kumpul atau mau rapat pasti setelah jam pelajaran selesai, event itu sore ataupun malam, pasti dijabanin istilahnya seperti itu. Nah, itu gimana kalian ngatur waktunya. Nah, nanti bakal terpakai banget suatu saat nanti hal-hal seperti itu. Nah, terutama sama kayak si Irma juga, terutama pas saat skripsi sih, itu lancar banget. Kenapa? Karena kita udah terbiasa memanajemen waktu, kita udah terbiasa memanajemen hal-hal yang perintilan-perintilan kecil. Kalau di organisasi, kan kadang kalau misalnya kita bikin kegiatan kan pasti diliatin ya sama DPM, dari hal-hal kecil-kecilnya pun bakal dikomentarin sama orang-orang. Nah, jadi kalau pas kita nyusun skripsi itu kita udah tahu nih hal-hal kecil apa yang bakal nanti ditanyain sama istilahnya penguji gitu ya. Jadi pas lagi ujian pun juga karena terbiasa di organisasi kita terbiasa berpendapat, jadi nggak sedikit lah demam panggungnya saat ngadapin sidang skripsi. Paling itu sih kalau menurutku. Cuman balik lagi ke setiap orang. Kalau misalnya memang menganggap organisasi itu suatu hal yang menghalangi kalian untuk belajar serius di perkuliahan, ya pasti orang itu gimana pun kita ajak untuk organisasi bakal nolak seperti itu. Cuman memang kalau misalnya efeknya pasti ada, bukan efek ya, bukannya menjerumuskan bahwa kalian harus ikut organisasi, cuman memang ada beberapa teman-teman saya pun yang sampai sekarang pun juga kalau misalnya cerita rada nyesel kenapa nggak ikut organisasi, itu aja. Karena memang dipakai banget nanti di dunia kerja ilmunya. Paling itu sih. Jadi memang kalau untuk ngebahas penting nggak penting untuk mahasiswa, sebenarnya memang balik lagi gitu ya Kak Irma, Kak Luki, ke si mereka nih yang menjalankan organisasi tersebut, apakah memang organisasi tersebut prioritas buat mereka, atau memang karena biasanya kan ada gitu ya Kak, kalau misalkan karena ikut-ikutan teman, itu bisa jadi malah nggak penting gitu ya Kak buat si mahasiswa tersebut untuk ikut organisasi gitu. Ya, benar. Ya, apalagi kalau terpaksa ya. Benar. Orang-orang yang merasa organisasi itu hanya untuk embel-embel di CV nantinya, itu benar-benar orang pengganggu, benar-benar. Bukannya saya gimana-gimana ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Mungkin Kak Irma ataupun Ganesha sekarang lagi mengalami, atau Kak Irma pernah mengalami, memang orang-orang yang terutama ya ikut-ikutan dalam organisasi. Kita nggak bisa ngelarang orang itu untuk berorganisasi. Tapi yang perlu kalian
pahami adalah di organisasi itu kalian disumpah. Jadi otomatis kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian pilih. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kalian ikut organisasi terus cuma untuk main-main, untuk apa, seperti itu. Nah, kadang orang-orang yang seperti ini nih yang bikin organisasi itu berwarna, ya. Jadi yang seharusnya kita menjalankan kegiatan ataupun kita mengkaji isu-isu dengan lancar, tapi karena orang ini kadang jadi berantakan seperti itu. Jadi maksud saya, kalau misalnya memang kalian serius untuk masuk ke organisasi, benar-benar serius. Yang pertama adalah dilihat dulu latar belakang organisasi itu seperti apa. Track record-nya dari organisasi itu seperti apa, orang-orang yang bekerja di organisasi itu seperti apa dulunya. Jadi kalaupun kalian masuk ke situ, kalian nggak sia-sia, kalian pasti bakal berpikir ulang gitu. Kira-kira kalau gue masuk organisasi ini benefitnya apa ya? Kira-kira kalau gue masuk organisasi, apa yang bakal gue lakuin di organisasi? Kira-kira nanti ketemu orangnya seperti apa ya? Kayak gitu. Jadi jangan masuk organisasi yang untuk ikut-ikutan lah, ataupun untuk hanya main-main lah, seperti itu. Karena kalian bakal jadi kutu di organisasi itu gitu loh, jadi hama di organisasi itu, seperti itu. Paling itu sih satu pesan ya. Banyak pesan itu, Ya. Kak. Saya langsung next. Nah, dari pengalaman dari kakak tadi sudah ceritakan bahwa memang organisasi itu penting tergantung dari orang tersebut yang mengikuti organisasi itu. Tadi juga udah dilihat nih kan di CV, apa sih Kak organisasi yang udah banyak kakak ikutin gitu? Apa aja gitu organisasinya yang memang mungkin bermanfaat juga untuk Kak Irma, untuk Kak Luki? Siapa dulu? Irma dulu apa Luki? Ya boleh, Kak Luki. Atau jadi kalau pas bertanya mungkin Ganesha bisa langsung tembak ya menurut Kak Irma, jadi Iya, Kak Irma. benar. Oh iya, oke baik Kak. Jadi kita bingung ya Irma ya. Iya benar, Kak. Ya udah dari aku ya. Jadi dulu pas zaman kuliah itu dulu ya kalau saya pribadi. Jadi kalau saya pribadi itu jujur dari SMA itu saya punya target. Jadi saya masuk ke SMA itu saya lihat-lihat ada kegiatan apa, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Jadi memang ditarget. Sama seperti halnya pas saya kuliah. Jadi pas kuliah itu memang dari awal masuk saya udah lihat, oh di kampus ini, oh di fakultas ini ada organisasi ini, bla bla bla. Jadi saya target nanti di organisasi ini saya mau jadi apa, saya mau ngejabat apa yang mau saya lakukan di situ, apa yang mau saya perbuat di situ. Nah itu udah ditarget sama saya. Ini untuk sharing aja ya, untuk sharing aja. Jadi kalian tahu apa yang nanti bakal kalian lakukan. Jadi pas zaman kuliah itu sebenarnya saya hampir panen yang namanya organisasi. Jadi hampir mungkin kurang lebih ada kali sekitar 10 organisasi yang saya lakukan kurang lebih selama 3 tahun. Detailnya saya kurang paham, yang pasti saya pernah ngejabat, yang pasti saya pernah di Himakesmas, pada saat itu ketua umumnya Kak Yasin, mungkin Ganesha kenal Kak Yasin, ya Kak Yasin, terus saya di situ jadi kabirnya. Lalu pada tahun yang sama pun saya juga aktif di PKIMM Fikes, lalu tahun berikutnya saya tetap di PKIMM Fikes sebagai yang tadi udah dijelasin lah ya, sebagai kabit kader. Nah di tahun berikutnya itu saya ikut mencalonkan diri jadi BEM Fikes dan alhamdulillah terpilih pada saat itu. Nah selain di kampus, organisasi di luar kampus juga saya banyak mengikutin, terutama kegiatan-kegiatan kepemudaan yang berkaitan dengan kesehatan, terutama karena pada saat itu kan karena basic kita kan Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Jadi kalau saya pribadi berprinsip fokus kepada kegiatan tentang kepemudaan tapi dalam hal kesehatan seperti itu. Ada beberapa banyak yang saya ikuti tapi saya sampai sekarang nggak hafal berapa persisnya. Cuman memang yang harus dipahami adalah tergantung dari diri kita sendiri, sanggupnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian ikut organisasi banyak, pasti nanti bakal crash di mana-mana kan. Entah yang satunya rapat jam 4, yang satunya juga rapat jam 4, seperti itu. Nah itu yang rada bingung.
Terus ngatur waktunya seperti apa. Nah, yang paling penting sih manajemen waktunya. Manajemen waktu untuk mengatur itu semua. Karena gini, yang tadi sudah saya bilang, kalau kalian masuk organisasi, kalian kan disumpah. Pasti harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian pilih. Jadi kalau misalnya kalian mikir gini, ikut IMM, atau ikut PKIMM, atau enggak, mau ikut Himakesmas gitu. Tapi kalian lebih condongnya ke Himakesmas, PKIMM, setiap kalian rapat, kalian nggak pernah datang, itu sama aja bohong, seperti itu. Paling sih itu sih organisasi yang pernah diikutin semasa kuliah ya, sampai sekarang pun masih aktif di beberapa organisasi non-profit tapi di luar dari kampus ya, hasil waktu itu ngebolang. Gitu. Paling itu sih. Ya, kalau dari Kak Irma gimana nih Kak? Kalau aku tolak belakangnya dengan Bang Luki. Kalau Bang Luki tuh dari sekolah udah sering banyak organisasi. Kalau aku jujur dari sekolah itu aku nggak pernah aktif banget dengan organisasi. Aku paling cuman ikut ekskul dan paling jadi anggota biasa doang. Ya sekedar ngintil-ngintil doang kalau di sekolah. Tapi beda ketika masuk kuliah. Di sini kayak pengen cari suasana baru, pengen berorganisasi. Karena di UHAMKA khususnya itu dikenalkan dengan KM, Keluarga Mahasiswa, dan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jadinya saya lebih berkecimpung dengan KM dan IMM. Untuk organisasi-organisasi di luar dari kampus UHAMKA, jujur saya nggak pernah ikut, karena menurut saya 2 organisasi yang saya ikutin aja itu udah belajar banget manajemen waktu. Sedangkan kalau misalkan aku tetap maksa ngikut di luar, mungkin aku cuma jadi yang tadi bisa disebutin sama Kak Bang Luki, bisa jadi pasif, bisa jadi sekedar nama doang, menghambat segalanya. Nah, itu yang aku hindarin. Aku berprinsip nggak mau nyusahin orang lain. Jadi, aku cuma ngikutin yang ada di KM dan IMM aja, yang ada di kampus UHAMKA, yang tadi sudah dijabarkan di CV. Kalau dari aku sih itu aja. Oh iya, sampai sekarang sebenarnya saya juga masih berkecimpung di IMM. Nah, itu aja, Kak. Oh, Irma sekarang DKI? Ikut DKI ya? No, masih cabang, Kak. Nggak mau deh. Saya pikir udah ikut ke DKI. No. Next slide. Nah, untuk Kak Irma nih, tadi kan juga mengikuti organisasi KM dan IMM, sampai sekarang pun masih ikut ya Kak untuk berorganisasi di IMM. Nah, menurut Kakak pengalaman yang paling menarik saat berorganisasi itu apa sih Kak? Yang kan ada orang yang memandang bahwa organisasi itu selalu yang serius-serius gitu. Nah, kalau menurut Kakak, pengalaman Kakak yang menurut Kakak menarik yang pernah Kakak alami gitu? Oke, tadi kan dijabarin kan tuh nggak enaknya apa, dinamika segala macam. Nah, ini hal-hal menarik yang dari organisasi yang saya sendiri dapatkan. Yang pertama itu kita dapat pengalaman-pengalaman baru. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pernah ikut organisasi di sekolah, udah pernah kan berorganisasi. Tapi kalau udah di dunia perkuliahan, nambah lagi pengalamannya. Contoh, misalkan kalau di sekolah itu kita dapat dana yang udah di-plotting, udah nih kita tinggal menjalankan. Sedangkan nanti kalau di dunia perkuliahan, teman-teman sendiri yang mendapatkan dana, membagi dana itu lagi ke prodi, ke fakultas, bahkan ke UKM. Nah, yang kedua itu menurut aku yang paling enak itu ketika kita konflik, ketika kita berbeda pendapat, tapi kita menemukan jalan tengahnya. Itu menurut saya seru banget dan itu menarik banget. Dan itu akan kepake banget ketika kalian ya sudah menjalankan dunia kerja. Terus yang ketiga itu yang bisa saya dapatkan, asik banget kalau kita menghadiri undangan ataupun kegiatan dari instansi atau lembaga lagi. Karena dari organisasi ini kan nggak sendiri doang, nggak di lingkup itu doang, tapi pasti dari organisasi-organisasi luarnya mengundang kita selaku pengurus organisasi tersebut. Nah, itu seru banget karena kita bisa saling mengenal satu sama lain, terus dapat mungkin ya pengalaman-pengalaman baru yang dari sana.
Terus yang terakhir ya banyak cerita-cerita dengan teman-teman pengurus, karena dari teman-teman pengurus ini nggak cuma sekedar saat pengurus doang, tapi setelah jadi pengurus ini kita masih tetap komunikasi, masih berbicara, masih berbincang. Ya mungkin kalau dari aku sih itu aja pengalaman-pengalaman yang mungkin masih sampai sekarang melekat banget. Mungkin Bang Luki ada banyak diingatan banget ya. pasti nih. Mungkin kalau dari Kak Luki sendiri nih, apalagi kan Kak Luki kan dari zaman sekolah gitu ya, Kak Luki juga punya target ketika mau ikut organisasi. Nah itu gimana Kak pengalaman menarik yang pernah Kakak alami? Iya. Jadi sebenarnya gini, pengalaman menarik itu banyak banget sih ya, banyak banget, jujur banyak banget. Karena memang pada dasarnya saya itu sedikit introvert. Jadi memang tidak terlalu pandai dalam hal urusan untuk atau menghadapi orang banyak, itu saya nggak begitu pandai tadinya ya. Nah di organisasi ini benar-benar belajar gimana saya bisa memahami orang. Jadi saya sedikit bisa mengatasi hal itu. Itu sih hal yang paling menarik dari diri saya, karena memang benar-benar di organisasi itu bisa ngerubah saya hampir 180 derajat kayak gitu. Jadi kalau misalnya dulu itu saya orang yang introvert, sebenarnya saya introvert itu karena memang pada dasarnya ada trauma waktu itu. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit lah ya. Kalau saya boleh cerita sedikit, jadi saya itu dulu waktu masih kecil itu pernah dikeroyok sama anjing. Jadi pada saat itu saya dikeroyok sama anjing, akhirnya saya trauma mungkin hampir 10 tahun dari SD, dari kecil sampai SMA itu saya kalau ketemu anjing takut. Jadi kalau misalnya ketemu anjing ataupun ada orang ramai itu saya agak takut, karena pada saat itu tuh orang lagi rame-ramenya tapi nggak ada yang nolong. Jadi saya rada-rada trauma sama orang-orang banyak. Nah, cuman dari organisasi itu benar-benar bisa ngerubah saya sedikit demi sedikit. Akhirnya saya berani untuk bisa ngomong di depan orang banyak seperti itu. Itu hal yang paling menarik. Terus yang kedua hal menarik lagi dari organisasi adalah tadi sebenarnya hampir sama sih kayak Irma. Jadi kita bisa tahu sifat-sifat orang seperti apa. Jadi kita hanya tidak terpaku sama teman dekat kita atau teman main kita yang punya sifat yang memang kita udah hafal. Ada orang-orang baru gitu, orang-orang dari kelas baru, dari orang suku baru atau dari ras baru gitu. Kita kumpul, kita ngejalanin organisasi untuk satu tujuan. Akhirnya kita tahu sifat-sifat mereka seperti apa. Jadi kita di situ juga belajar, oh orang ini seperti ini sifatnya, caranya kita menghadapi orang seperti ini itu gimana caranya kayak gitu. Jadi kita benar-benar belajar sendiri karena memang nggak ada pelajarannya kan di perkuliahan. Jadi kita bisa memahami, oh kalau orangnya seperti ini, sifatnya seperti ini, cara ngatasinya seperti ini. Jadi memang itu benar-benar membantu banget nanti pas kalian sudah lepas dari status mahasiswa. Terus yang ketiga, pengalaman yang paling menarik lagi adalah pas saya jadi ketua BEM itu hal yang paling menarik sih. Jujur pada saat itu sebenarnya saya nggak berpikir saya bakal jadi ketua BEM pada saat itu, karena memang lawan saya pun dia cukup cukup banyak pendukungnya gitu pada saat itu, dan saya hanya berpikir paling ya udahlah dia yang menang. Ternyata takdir berkata lain, saya yang harus menang. Jadi benar-benar itu pengalaman yang mengesankan selama 1 tahun itu. Memang sih tidak terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang saya buat pada saat itu ataupun kegiatan-kegiatan yang pada saat itu saya lakukan. Jadi tapi itu cukup berkesan ke saya dan ilmunya sampai terpakai sampai saat ini sih. Paling itu aja sih pengalaman berkesan. Sama ada satu lagi yang paling berkesan adalah ini. Jadi di organisasi itu gini, yang namanya organisasi di kampus itu kan berbeda ya, Kak Irma ya, Ganesha berbeda sama pas di sekolah. Itu beda banget. Terutama pasti nanti kalian bakal kenal yang namanya aksi lah atau demonstrasi lah seperti itu. Nah itu yang paling berkesan karena waktu itu saya sempat ikut kegiatan aksi di mana waktu itu tentang kontrol kalau nggak salah. Iya, itu tentang itu kalau nggak salah pada saat itu saya ikut bawa nama kampus. Nggak bawa nama kampus sih, lebih bawa nama prodi aja Kesmas gitu, karena kan di bawah naungan IASM KMI kalau nggak salah waktu itu. Aliansi Mahasiswa Kesehatan atau IASM KMI ya, saya lupa deh pada saat itu. Jadi memang itu asik banget, kita bisa ketemu sama
teman-teman kampus lain, terus kita bisa ketemu sama BEM-BEM kampus lain, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa cerita-cerita, lalu kita bisa ngebahas isu-isu kesehatan yang mungkin tadinya kita di kampus nggak dengar nih isu-isu kesehatan tentang apa sih, kita nggak tahu tentang itu, ternyata di kampus lain dibahas tentang isu-isu itu. Jadi kita cukup membantu pas kalian ikut organisasi seperti itu. Nah, yang tadi sebenarnya kalau saya pribadi itu, jadi memang kalau misalnya kalian mau mengikuti kegiatan ataupun organisasi di luar selain dari di kampus, memang benefitnya itu yang lebih banyak itu kalian bisa tahu kegiatan atau isu-isu, terutama isu-isu kemahasiswaan ataupun isu-isu tentang kesehatan, karena kita basicnya kesehatan kan, dari fakultas atau dari kampus lain seperti itu, untuk memperluas relasi lah seperti itu. Itu sih benefit yang paling banyak gitu. Kalau misalnya pengalaman yang paling menarik sih itu kalau menurut saya dari organisasi ya. Banyak ya Kak, jadi pengalaman menarik dari Kak Irma sama Kak Luki. Next slide. Banyak. Sebenarnya lebih banyak pengalaman pahitnya ya Irma ya. Nah, nih Kak, ngomong-ngomong lanjutin. Tapi dari pengalaman pahit itu kita belajar banyak loh Kak. Ya nih, kira-kira kalau untuk dari Kak Luki sendiri deh, hambatan apa yang pernah Kakak alamin dan bagaimana sih cara Kakak bisa menyelesaikan hambatan tersebut dalam berorganisasi serta masih ngeyakinin diri Kakak untuk tetap ikut organisasi walaupun ada hambatan gitu loh. Oke, hambatan ya. Sebenarnya banyak banget hambatan pas saat ikut organisasi. Kadang kita hampir aja nyerah gitu kan di tengah jalan gitu untuk ya udahlah apa keluar aja dari organisasi gitu. Dulu sempat punya pikiran kayak gitu. Cuman jadi kayak gini, hambatannya itu dulu kalau saya pribadi ya IPK saya tuh hampir turun anjlok waktu itu. Jadi IPK saya tuh, ini saya ceritain aja pahit-pahitnya ya kalau kalian ikut organisasi. Tergantung balik lagi ke setiap orang. Cara manajemen waktunya seperti apa. Kalau dulu itu saya karena keasikan, jadi kadang akademik itu saya nggak terlalu pikirin gitu karena keasikan. Akhirnya saya anjlok. Nah emang di situ sih titik ininya ya, titik hambatannya tuh di situ antara saya mau lanjut ataupun saya enggak kayak gitu. Cuman akhirnya yang tadi saya bilang kalau misalnya kalian mau ikut organisasi, kalian maunya seperti apa? Benefitnya itu kira-kira apa yang didapat untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, akhirnya ya udah karena saya berkomitmen, akhirnya saya tetap ikut organisasi, tapi tetap ada syarat. Jadi syaratnya itu adalah gimana caranya akademik saya nggak hancur-hancur amat kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah pada saat itu hambatannya selesai. Sampai di akhir sebenarnya kalau diceritain tuh hambatannya banyak sih, banyak banget hambatannya, entah dari akademik juga ada, ataupun entah dari orang tua pun ada, seperti itu. Bahkan pada saat saya ikut aksi itu aja pun hampir diceramahin, mungkin semalaman kali ya. Semalaman saya diceramahin waktu itu, gara-gara ada foto saya terpampang di salah satu koran atau salah satu majalah seperti itu, dan itu emang ada muka saya di situ, ya udahlah gitu kan, ketahuan sama orang tua, ya udah ini diceramahin di itu satu malam. Tapi sih untungnya orang tua nggak pernah ngelarang, untungnya gitu. Cuman disuruh waspada itu aja. Cuman disuruh waspada, suruh hati-hati. Kalau misalnya kegiatan disuruh berpikir ulang, seperti itu sih paling. Dan itu aja sih. Ya kalau dari Kak Irma sendiri gimana kan Kak? Hambatannya dan solusinya bagaimana? Iya, kalau bahas hambatan dan solusi sebenarnya nggak jauh beda pasti sama Bang Luki. Yang pertama banget emang pasti itu kita bakal ngerasain titik jenuh itu hambatan banget. Karena ya jujur sih pernah sampai ngedown, pengen banget keluar dari organisasi. Bahkan kayak pengen lepas tangan aja kayak gitu. Nah, karena kita bahas solusi, aku ngasih tipsnya gini sih. Kalau teman-teman udah mulai ngerasa jenuh atau mulai ngerasa ada hal-hal urgent yang harus diselesaikan lebih dahulu, teman-teman itu ngomong sama teman-teman pengurusnya, dan nanti teman-teman pengurusnya pun mengizinkan dia gitu untuk menyelesaikan dulu. Nggak apa-apa dia refreshing dulu sebentar, tapi bilangin segera balik karena gimana pun juga kita butuh dia gitu. Kita lepas dulu, tapi bilangin dia juga nggak boleh lepas begitu aja karena ya kita butuh gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya yang aku rasain adalah konflik dengan diri sendiri.
Kenapa aku bilang konflik dengan diri sendiri? Karena kalau kita menjalankan organisasi kan berarti kita menjalankan peran, sedangkan kita juga punya karakter jati diri kita sendiri. Nah, itu kadang suka bertengkar gitu di dalam diri sendiri. Kayak misalkan teman-teman harus menghadapi situasi harus tegas, harus serius, harus mungkin sinis gitu. Nah, nanti di luar dari forum itu teman-teman nggak boleh lagi kayak gitu, tetap menjaga jati diri teman-teman. Nah, solusinya adalah kalau teman-teman sedang dalam forum organisasi, itu laksanakanlah organisasi gitu, bagaimana sistemnya organisasi. Tapi setelah selesai dari forum organisasi itu, teman-teman nggak boleh bawa itu. Dan nggak boleh juga hal-hal pribadi itu dibawa di dalam organisasi. Jadi kalau teman-teman mau berantem, mau cakar-cakaran, itu nggak apa-apa. Tapi ntar setelah itu nggak boleh, teman-teman nggak boleh sampai ngebawa itu sampai ke luar organisasi gitu. Sampai berantemnya terus-terusan, itu jangan sampai. Nah, terus yang ketiga itu buat aku hambatannya adalah konflik sosial sih. Pernah ada di masa-masa ketika kita mengasih ide, itu dikritik mulu sampai ngerasanya, kok gue salah mulu ya, kok gue kayak nggak guna sih ngasih ide, mending gue diem aja. Nah, saat teman-teman lagi ngerasain itu, usahain teman-teman itu buang pikiran teman-teman coba pikirin lagi, siapa tahu sebenarnya masukan dia tuh baik gitu. Cuman ya kitanya aja yang menutup diri ngerasa kita yang paling benar. Nah, kalau aku sih itu 3 hal yang mungkin aku inget banget hambatan dan solusi yang mungkin teman-teman semua bisa pakai dan aplikasiin. Oke, memang pasti ada ya Kak hambatannya, solusinya, terus ngeyakinin diri sendirinya. Lanjut, Ya, next. benar. Pertanyaan selanjutnya. Next. Nah, Kak, kan Kak Irma sama Kak Luki kan udah masuk ke dunia kerja nih Kak. Manfaat yang dirasakan benar-benar memang kepake gitu loh Kak organisasi di kampus, organisasi dari kampus itu gimana Kak kalau menurut Kak Luki? Kepake banget ya, terutama tentang manajemen waktu dan manajemen organisasi itu kepake banget di dunia kerja, terutama buat kalian-kalian yang memang ambil jurusannya K3. Kalau saya pribadi ya, karena saya pribadi kan ngambil jurusannya K3 di IKSMAS. Dan itu nanti kepake banget, karena di organisasi itu kita sering banget kan, rapat-rapat sampai pagi, terus nggak tidur lah, apalah. Nah, nanti kalian kalau di dunia kerja itu kepake. Bongkar semua, Kak. Jadi itu udah terbiasa, kalian udah terbiasa nggak tidur, kalian udah terbiasa menghadapi watak orang, kalian udah terbiasa ngomong di depan orang, itu kepake banget itu di dunia kerja. Terus kalau misalnya sekarang kan saya udah nggak, ini kan udah dibacanya CV saya, pernah bekerja di service supervisor. Nah, sekarang saya kerjanya di dinas kesehatan. Nah, di dinas kesehatan pun juga itu pakai banget manajemen waktu, manajemen organisasi. Terus surat menyurat itu kepake banget, karena hampir setiap hari laporan itu pasti ada. Entah itu bentuk laporannya dalam bentuk Excel, kayak Word, atau laporan dalam bentuk hal-hal yang lain, itu kepake banget sih. Terus manajemen waktunya, kadang kalau di dunia kerja, terutama orang kalau dari dunia kerja tuh kadang minta laporannya itu pagi minta laporan, sorenya harus selesai. Nah, seperti itu tuh. Laporannya itu nggak cuma 1 lembar, 2 lembar, bisa sampai berbuku-buku. Jadi itu lebih kepake banget sih di dunia kerja, terutama untuk ilmu-ilmu di di organisasi. Dan satu lagi, mengatur emosi itu gampang banget, karena di organisasi kita kan biasa ketemu orang berbagai macam pendapat, berantem lah atau apalah seperti itu kan. Jadi kita udah tahu bisa ngatur emosi kita. Nah, kalau kita dalam keadaan stres, dalam kerjaan banyak, numpuk, deadline, kita udah bisa ngatur emosi kita sebagaimana supaya kita nggak stres lah, seperti itu. Itu sih kepake banget di dunia kerja. Kalau dari Kak Irma gimana nih Kak? Manfaatnya nih yang memang berasa banget gitu di dunia kerja. Oke, nah karena kita lagi bahas tentang organisasi berkaitan dengan kerja, itu otomatis orang-orang mungkin akan ada orang yang seperti dia ikut organisasi banyak banget, tapi mohon maaf, misalkan dia pasif, itu pasti ada orang yang tadi disebutin Kak Luki. Tujuannya apa? Dia cuman ingin memperbanyak list di kurikulum vitae-nya. Nah, kalau yang aku dapat ya dari manfaat di dunia kerja dari organisasi ini, sebenarnya teman-teman nggak usah sampai
banyak-banyak organisasi tapi nggak serius dijalankan. Milih organisasi ini tuh sungguh-sungguh dijalankannya. Karena pertama kepake banget Kesmas itu tuh kepake banget teamwork-nya, kerjasamanya. Karena Kesmas sendiri aja punya peminatan banyak. Padahal kita satu tujuan untuk kesehatan masyarakat. Nah, itu aja kita udah belajar banget dan manfaatnya kepake banget ketika kita berada di dunia kerja timnya, ide-idenya, segala macamnya itu kepake banget. Terus secara umum ya mungkin kayak tadi itu kepake banget ngerjain laporan, nyiapin segalanya dari awal sampai akhir itu seperti apa. Terus nanti teman-teman juga terbiasa untuk analisa karena kan Kesmas preventif dan promotif ya. Jadi harus dari awal itu teman-teman punya planning dan punya strategi. Terus yang terakhir itu teman-teman bisa ngedapetin alurnya tuh harus kayak gimana dalam sistem kerja itu seperti apa. Itu teman-teman udah lihai karena di organisasi udah sering banget dan udah paham. Kalau dari aku sih itu aja Kak Ganisa. Oke, makasih Kak Irma dan Kak Luki. Jadi selanjutnya memang banyak ya Kak manfaat yang akhirnya kepake di dunia kerja gitu. Next slide. Nah, Kak, ngomongin tadi ada hambatan, solusi untuk menyelesaikan hambatan itu, sama Kakak sudah mendapatkan manfaat dari organisasi. Kira-kira tips dan triknya apa sih Kak, biar kita terus bersemangat dalam berorganisasi? Kak Irma mungkin bisa menyampaikan. Tips dan trik ya, sebenarnya sih kuncinya itu adalah organisasi itu kan pilihan ya, kewajiban teman-teman itu kan kuliah. Nah, gimana caranya teman-teman bertanggung jawab atas pilihannya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memilih untuk turun, untuk terjun langsung di organisasi, itu teman-teman harus pikirin dulu tujuannya apa. Terus teman-teman juga harus mikirin analisanya. Kalau teman-teman ngambil itu, motivasinya tuh apa, tujuan besarnya tuh apa. Terus yang ketiga itu teman-teman harus mikirin risikonya tuh apa. Kalau teman-teman udah analisa ini, insya Allah teman-teman bakal bertanggung jawab. Terus yang kedua itu teman-teman, kan yang pertama tadi tujuan. Yang kedua itu teman-teman harus komitmen. Komitmennya itu nggak sekedar di awal, tapi teman-teman harus komitmen saat menjadi pengurus. Karena kalau teman-teman nggak komitmen, yang nantinya teman-teman rasain di organisasi dinamikanya konflik, terus rapat, terus segala macamnya, itu teman-teman gak bakal kuat kalau teman-teman gak komitmen bareng-bareng. Terus yang terakhir itu sebenarnya tujuan yang tulus sih, dengan sungguh-sungguh teman-teman menjalankannya. Jadi kalau teman-teman sudah menjalankan itu semua, itu insya Allah teman-teman tetap semangat dalam berorganisasi, walaupun ya akan ada titik jenuhnya. Kalau dari aku itu. Gimana kalau dari Kak Luki, tips dan triknya Kak? Hampir sama Irma. Yang penting kalian itu bertanggung jawab atas apa yang kalian pilih. Jadi kalau kalian sudah masuk organisasi Makesmas, diselesaikan sampai akhir, sampai kalian mempertanggungjawabkannya. Itu yang paling penting. Karena pasti setiap orang itu yang ditanyakan, pasti yang diminta itu pertanggungjawabannya kan. Jadi jangan tiba-tiba kalian ikut awal-awalnya karena senang, di tengah-tengah karena kalian gak cocok sama orang-orang di Makesmas, akhirnya kalian hengkang gitu, pergi gitu aja. Jadi kalian gak dapat ilmunya, yang kalian dapat musuh gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Intinya sama, yang penting kalian harus tahu tujuannya ikut organisasi itu seperti apa, lalu kalian bisa berani bertanggung jawab atas apa yang kalian pilih. Lalu selanjutnya adalah enjoy aja, dibawa seneng aja gitu, ketemu orang baru, say hi, terus misalnya ketemu masalah baru, oke, gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Toh juga organisasi itu kan kita belajar continue gitu. Kita nggak bisa belajar instan kan, seperti misalnya perkuliahan di kelas 2 sesi selesai seperti itu. Kalau organisasi enggak, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita terus belajar sih. Paling di-enjoy aja, dibawa santai. Mungkin ini pertanyaan terakhir, next. Nah, Kak, kan tadi Kakak udah ngasih tips dan trik, terus motivasi yang bisa Kakak berikan ke kita-kita nih sebagai organisatoris atau yang ingin berorganisasi, dan bagaimana menyikapi di dalam organisasi tersebut gitu loh, Kak.
Ya, siapa dulu? Irma atau Luki? Siapa dulu? Ya, Kak Luki. Oh, tadi aku udah nyebut ke mute, maaf Kak. Kak Luki. Kedengar. Tadi Sebenarnya aku ngomong ke mute. Jadi motivasi dan bagaimana bersikap dalam organisasi. Yang pertama adalah sikap yang harus kalian punya adalah bisa bertanggung jawab. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jangan baper. Itu penting banget, jangan baper. Karena apa? Karena nanti di organisasi kalian harus kebal kuping. Entah kalian diomongin, entah kalian dikatain, entah pendapat kalian ditolak, entah hal-hal negatif lainnya, itu harus kalian kuat gitu menerimanya. Jadi yang pertama jangan baper, terus yang ketiga jangan dimasukin hati. Jadi kalau misalnya kalian ada salah sama orang ataupun berantem sama orang terkait dengan organisasi, jangan sampai dibawa ke hati. Paling itu sih. Terus motivasinya ya yang penting gini, kalau kalian udah berani terjun ke organisasi, berarti kalian di situ banyak nanti bakal belajar hal-hal baru. Yang terpenting adalah belajar mengendalikan emosi kalian. Emosi ini bukan dalam hal negatif aja. Ya, jadi kalian bisa emosi ini kan secara definisi kan bukan hal-hal negatif, tapi ada emosi baik, ada emosi senang, seperti itu kan. Nah, jadi itu kalian mengendalikan emosi di organisasi itu jadi lahannya untuk misalnya kalian mau masuk organisasi, yang paling penting adalah benefitnya itu banyak. Balik lagi ke diri masing-masing, bagaimana nanti kalian ke depannya mau ikut organisasi ataupun enggak, tapi yang bisa saya katakan adalah nanti pada akhirnya organisasi itu penting. Jadi kalau misalnya nanti di dunia kerja pun itu pasti kepake banget ilmunya. Paling itu sih. Kalau dari Kak Irma gimana nih Kak? Bisakah memberikan kita satu motivasi? Oke, ini motivasi dan sikap ya. Motivasi dan sikap untuk teman-teman yang lagi jadi pengurus ataupun calon pengurus. Yang pertama itu mantapkan niat dan tujuan teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman menjalankannya dengan tulus. Terus jangan lupa dijaga komitmennya. Dan dalam organisasi itu jangan lupa juga dituntut banget kalian itu harus kerjasama dan utamakanlah musyawarah. Yang kemudian adalah teman-teman itu kalau bisa jangan jatuh-jatuhan dalam organisasi, apalagi jelek-jelekin sesama pengurus. Itu usahakan banget jangan seperti itu. Teman-teman harus saling melengkapi satu sama lain. Terus yang terakhir adalah motivasi dan sikapnya adalah teman-teman dalam organisasi itu harus selalu cari hikmah atau hal-hal positif yang teman-teman dapat, mau itu hal menyakitkan, menyedihkan, bahkan membahagiakan, itu teman-teman harus ambil positifnya. Dan kalau dari aku itu aja, mudah-mudahan termotivasi ya. Amin, terima kasih Kak Luki sama Kak Irma nih udah mau meluangkan waktu nih memberikan jawaban-jawaban dari apa yang udah aku pribadi tanyain ke Kak Luki dan Kak Irma. Mungkin next slide. Nah, pertanyaan kita udah habis nih Kak, gantian giliran menanyakan ke peserta. Untuk sesi tanya jawabnya itu hanya 1 termin, 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya bisa tulis namanya di grup chat Zoom-nya, nanti bisa ditanyakan langsung mau menanyakan ke Kak Luki atau Kak Irma. Ayo dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ini sebenarnya pertanyaannya udah dari grup itu dari awal atau baru dilempar deh, Nes? Ini kalau ini tuh sesi tanya jawab aja Kak dari peserta ke Kak Luki sama Kak Irma. Mungkin dari apa yang udah kita bicarain, maksudnya kita kan tadi aku sebagai moderator sudah menanyakan ke Kak Irma, ke Kak Luki. Nah, kira-kira dari teman-teman peserta ada nggak yang ingin bertanya gitu ke Kak Irma atau Kak Luki gitu? Kan tadi Kak Irma sama Kak Luki udah nyampein. Jadi berarti ada sesi mereka tanya baru jawab gitu typing Kak ya? Irma. Iya. Oke. Jadi tunggu teman-teman. Ke Zoom grup aja. Nih Kak, ada yang mau bertanya? Apakah ada lagi yang bertanya? Jadi ditampung dulu 3 penanya, jadi biar nanti langsung dijawab.
satu penanya lagi, siapa yang mau bertanya? Udah ada 2 penanya nih, Kak. Dah cukup ya teman-teman. Dicukupkan dulu yang ingin bertanya. Jadi kepada Nabila, silakan ingin bertanya ke Karima atau Kak Luki, bisa dinyalain mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Giani. Saya ingin bertanya untuk Kak Luki. Tadi kan kakak bilang katanya kakak introvert ya. Nah, bagaimana sih cara Kak Luki yang introvert beradaptasi dengan lingkungan di organisasi? Entah itu temennya, entah itu pada saat lagi ngerjain tugas tentang organisasi, seperti itu Kak. Ada lagi. Terus setelah itu, apakah kakak merasakan introvert itu berubah menjadi ekstrovert? Gitu sih Kak. Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana? Kumpulin pertanyaannya dulu aja kali ya Kak, jadi biar nanti enak. Oke. Ya, selanjutnya untuk Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan ke Kak Irma. Dalam berorganisasi, enak itu pemikiran-pemikirannya berbeda. Terus egonya juga berbeda-beda. Pendapatnya juga. Gimana sih solusinya? Jalan tengahnya untuk pendapat itu semua, terus dari jawabannya, dan gimana cara ngadepin teman kita dalam organisasi yang malas-malas enggak. Padahal kita udah bujuk buat semangat. Terima kasih. Oke, makasih Singgi. Selanjutnya Sadam. Tidak jadi Kak, sama pertanyaannya sama yang pertama. Oh, nggak jadi nanya Sadam. Sama ya? Pertanyaannya sama. Oke, lanjut ke Nanda. Irma, Kak. Ya, suaranya boleh dikencengin Nanda. Ya, saya mau nanya sama Kak. Jadi, kalau misalnya dalam satu organisasi kan terbagi beberapa kubu dan adalah anggota yang frekuensi dan maunya kerja sendiri. Ya, terus gimana caranya kita ngatur semua kepala ini nggak terasa gitu dalam pendekatan cara baik itu. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih teman-teman yang udah mau bertanya ke Kak Luki dan Kak Irma. Mungkin Kak Luki ingin menjawab tadi pertanyaan dari Nabila, bagaimana cara kakak yang introvert ini untuk bisa berorganisasi, dan apakah ketika kakak udah berorganisasi berubah gitu Kak dari introvert jadi extrovert? Boleh jawab Kak? Yeah. Oke, terima kasih tadi untuk siapa? Nabila ya? Iya Kak Nabila. Ya, jadi gini, sebenarnya gini, bagi kita nih orang-orang introvert itu paling susah untuk berhadapan dengan orang banyak. Itu yang paling penting. Nah, kalau kalian sudah berani untuk ngambil pendidikan, istilahnya gelar kesehatan masyarakat, kalian harus paham dulu kesehatan masyarakat itu tuh nanti kerjanya seperti apa. Jadi hal-hal itu yang kalian harus pikirkan ke jangka panjang. Kalian ini harus paham dulu sama diri kalian. Kalian ini orangnya seperti apa, diri kalian seperti apa, sifat kalian seperti apa, seperti itu. Jadi kalian paham dengan apa yang kalian nanti mau jalanin untuk kehidupan kalian. Nah, jujur pada saat saya ngambil kesehatan masyarakat, saya udah tahu pasti nanti bakal berhadapan dengan orang banyak. Tapi saya punya problem di diri saya gitu. Saya kalau ketemu orang banyak, nggak ketemu orang banyak deh, ketemu orang baru aja tuh saya gemeteran kadang. Ataupun saya bingung mau mulai ngomong itu seperti apa. Jadi kayak cuman say hi, nanya nama, abis itu udah jadi diem gitu. Jadi kayak keadaannya nggak enak gitu kan. Nah, di organisasi itu kalian belajar banyak banget.
pasti pertama-tama kalian akan bingung, gimana ya caranya untuk diri gue ini berani ngomong di depan forum, atau enggak gimana caranya gue ini bisa berpendapat di depan forum. Nah, itu yang kalian harus push terus diri kalian, supaya apa? Karena jujur, introvert itu, kalau menurut saya ya, introvert itu adalah sifat yang membawa membawa hal negatif di diri saya. Pertama, saya jadi rada malu, terus yang kedua, saya jadi susah bersosialisasi sama orang. Nah, dengan salah satu caranya untuk mengatasi itu semua adalah dengan berorganisasi. Nah, di organisasi itu kalian belajar tentang mengendalikan diri kalian. Jadi yang tadinya saya ngomong sama satu orang pun bingung, kadang sekarang pun juga di organisasi itu saya belajar jadi pembicara di muka banyak orang, entah jadi kepala dalam kegiatan sesuatu, bahkan sampai yang mengesankan itu menjadi ketua BEM pada saat itu ya gitu, yang mungkin di pikiran saya kayaknya nggak mungkin gitu itu terjadi, tapi ternyata terjadi seperti itu. Nah, apakah setelah itu menjadi ekstrovert? Nggak mesti, karena kalau menurut saya sifat itu bawaan lahir, kita nggak bisa merubah sifat, tapi kita bisa mengendalikan sifat kita. Jadi kalau misalnya kalian punya bawaan dari lahir itu sifatnya adalah pendiam, introvert, malu-malu, sampai kalian tua pun sampai sekarang pun juga saya masih punya sifat itu gitu. Saya nggak bisa menghilangkan itu, tapi saya bisa mengendalikannya. Nah, mengendalikannya adalah gimana? Dengan cara ikut berorganisasi. Nah, sampai sekarang pun juga, nggak cuma di organisasi ya, sampai sekarang pun juga saya masih belajar gimana cara mengendalikan. Karena jujur sebelum kita Zoom meeting ini nih, kegiatan ini pun saya sampai bolak-balik ke kamar mandi, bingung, gemetaran. Entah, padahal hanya handphone ya kan, padahal hanya lewat handphone. Cuman ya gimana, memang itu sifat bawaan lahir, jadi kita nggak bisa merubah, tapi kita bisa mengendalikannya seperti itu. Paling itu sih, kalau kalian bilang bisa nggak berubah jadi ekstrovert, nggak bisa, saya bilang nggak bakal bisa kalian merubah sifat kalian, tapi kalian bisa mengendalikannya, itu sih. Oke, gimana untuk Nabilah? Sudah terjawab? Iya Kak, sudah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, selanjutnya tadi ada dari Singgi bertanya, Kak, untuk Kak Irma tadi ya, bagaimana pemikiran yang egois, Kak? Jadi ada pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda, terus orang-orang yang egois akan pendapatnya. Nah, itu solusi untuk mencari jalan tengahnya itu seperti apa, Kak? Dan bagaimana kita bisa menghadapi teman-teman seperti itu dalam satu organisasi? Oke, aku coba jawab ya. Kalau menghadapi teman-teman yang beda-beda pendapat kayak gitu, bahkan ada yang sampai ambisinya besar gitu kan. Kalau aku sih balikin ke landasan teman-teman berorganisasi. Kan pasti ada tuh di organisasi itu punya tujuan, terus punya aspek teknis ya. Jadi kembali lagi ke acuan atau pedoman yang ada di organisasi itu. Kalian bakal analisa di situ mana nih yang lebih mendekati dengan tujuan ataupun landasan organisasi ini. Apakah egonya dia ataukah landasan dari pendapat yang lain. Terus sebenarnya yang kedua itu ada lagi deh pertanyaannya tentang menghadapi kalau ada orang yang pasif ya. Aku coba jawab, sebenarnya kalau mencoba menghadapi orang yang pasif dalam berorganisasi, kalau misalkan dia berada di tempat yang mungkin nggak vital gitu, nggak terlalu mempengaruhi kinerja sistem, teman-teman tetap ajak dia untuk kembali lagi ke organisasi. Tapi kalau emang teman-teman itu nggak mau, teman-teman itu udah benar-benar nggak mau, ya tadi organisasi itu bukan paksaan. Jadi jangan sampai dia terpaksa dan teman-teman mempertahankan. Jadi ya udah dilepasin aja. Kalau misalkan yang pasif ini adalah hal-hal yang vital, itu buat aku harus segera banget diganti karena dia akan menghambat sistem organisasi. Dah, kalau dari aku itu mudah-mudahan kejawab. Oke, terima kasih. Gimana, Singgi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya atau? Udah, Kak. Singgi, cukup ya? Cukup sekali, cukup. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Nanda. Tadi dalam organisasi itu kan kadang ada beberapa kubu dan ada anggota yang kerja sendiri. Nah, itu gimana? Untuk Kak Irma tadi ya, Nanda ya?
Iya, untuk aku itu. Ya, aku jawab ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kubu-kubu kayak gitu, berarti sebenarnya ada apa ya? Ada kesalahan di sana. Karena ketika teman-teman masuk organisasi itu teman-teman harus pahamin dulu organisasi ini tuh apa gitu, wadah ini tuh apa, tujuannya apa, ideologinya tuh apa. Jadi kalau teman-teman udah jadi satu pengurus itu ya seharusnya sudah satu pemahaman gitu, udah satu frekuensi gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu ini organisasi tuh apa, cuman ya udah ikut-ikutan. Kalau teman-teman ikut-ikutan, ya gitu tadi, jadilah kubu-kubu. Padahal harusnya dari awal sebelum teman-teman jadi pengurus, teman-teman pahamin dulu organisasi ini tuh apa sih, ideologinya apa sih, tujuannya apa sih, mau kemana sih ini, apa sih yang dihasilkan, gimana sih gitu. Pokoknya ya harus dari awal sebelum teman-teman jadi pengurus. Kalau misalkan sampai ada yang kubu, nah berarti di situ ada menurut aku gap. Berarti di situ dia nggak siap untuk masuk ke organisasi. Makanya terjadilah kubu-kubuan gitu. Gimana Nanda, mungkin kalau kejawab nggak? dari Nanda kejawab nggak? Kejawab kan. Saya agak bingung ya, kalau misalnya itu kesalahannya di kita sebagai pihak luar, mereka-nya gitu. Kalau kayak gitu berarti ada kemungkinannya banyak. Bisa aja emang apa ya, aku bilang kadernya yang mungkin dia nggak mau membuka diri untuk belajar, atau juga bisa ya mungkin pengurusnya yang kurang merangkul atau mengarahkan mereka untuk ready menjadi pengurus. Kalau dari aku itu, jadi nggak ngelihat satu sisi doang, kita lihat ini tuh kenapa, karena kan nggak mungkin masalah tok gitu doang kan, pasti ada faktor-faktor lainnya. Gimana Nanda? Nah, kalau menurut tanggapan Kak Luki gimana Kak? Kalau menurut aku hampir sama sih kayak Irma ya jawabannya. Memang pada saat di organisasi itu kalau kubu-kubuan itu pasti ada. Tapi yang harus kalian tekankan, mungkin kalau saya pribadi, karena saya di organisasi itu hampir, ya bukan gimana-gimana ya, maksudnya di organisasi itu kadang saya jadi kabit ataupun saya jadi ketua, jadi saya udah paham gitu kalau misalnya kira-kira yang kubu-kubuan yang sebelah mana. Yang pertama adalah kalau nanti kalian di sini ada yang bercita-cita ingin jadi ketua HIMA ataupun ketua kabit di HIMA atau di MM atau di BEM atau di DPM nantinya, kalian harus punya skill yang namanya memata-matai. Intinya itu, memata-matai dalam hal positif ya. Jadi kalau misalnya memang nanti teman-teman kalian ada yang kubu-kubuan gitu, gimana caranya kita bisa masuk ke dalam mereka, kita gali kenapa mereka seperti itu. Biasanya kalau teman-teman di organisasi dia ada kubu, berarti ada satu masalah. Entah masalahnya dari dia sendiri atau masalahnya dari luar. Entah sama orang, entah sama ketuanya, entah sama wakil ketua, entah mungkin sama sekretaris atau bendahara, atau sama kabitnya mereka sendiri. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau saya sendiri dulu cara menanganinya adalah saya masuk ke kubunya mereka, saya ngobrol sama mereka, mereka ada masalah apa, akhirnya mereka curhat di situ. Intinya seperti itu. Nah, kalau kalian itu nanti di organisasi juga pasti bakal belajar skill tentang itulah gitu. Entah kalian belajarnya itu ya belajar nggak ada pelajarannya, maksudnya kalian bisa memahami sendiri, oh kalau misalnya ada permasalahan ini, seperti ini cara menanggapinya, seperti itu. Nah, kalau kubu-kubuan sih paling seperti itu, kalian juga harus paham orang itu seperti apa, kenapa mereka bisa kubu-kubuan, intinya itu. Yang tadi sudah saya jelaskan juga kan di pertanyaan sebelumnya tuh, kalau di organisasi jangan baper, intinya itu. Kalau kalian baper, ya pasti akan terjadi hal seperti itu di organisasi, entah kalian yang membentuk kubu, atau kalian yang diomongin sama kubu orang, seperti itu, paling itu. Ada hal seperti itu yang paling utama adalah ketua sama wakil ketuanya harus bertanggung jawab, harus cari tahu kenapa mereka bisa berkubu-kubu. Permasalahannya seperti apa, curhat aja gitu, seperti itu. Kalaupun memang tetap keras kepala, enggak ada masalah, tapi tetap hal itu terjadi, itu tuh jadi duri istilahnya di organisasi. Kalian kalaupun nanti jadi ketua ataupun wakil ketua, kalian harus tegas terhadap orang-orang seperti itu. Maunya seperti apa? Kita di sini organisasi dari awal sudah komitmen, kalian harus komitmen juga. Kalau memang ada masalah, ceritakan seperti itu. Jadi memang di organisasi, makanya kalau kita ikut organisasi itu harus ikhlas dari diri kita, jangan menyusahkan orang lain gitu, intinya seperti itu. Jadi kita pun mau belajar tapi jangan menyusahkan orang lain, seperti itu. Paling sih itu tanggapannya untuk orang yang kubu-kubuan. Oke. Terima kasih Kak Luki atas tanggapannya.
kan sudah tidak ada yang bertanya lagi nih Kak. Sebelum saya memberikan kesimpulan, mungkin dari Kak Irma atau Kak Luki ada yang ingin disampaikan nggak Kak? Untuk boleh Kak Irma duluan sebelum saya menyimpulkan. Ya, kalau dari aku, karena kita masih bahas organisasi itu ya, tadi udah dijabarin panjang lebar. Cuman satu pesan yang mungkin jadi tanaman juga untuk aku, yang mungkin teman-teman bisa tanamkan juga. Ketika teman-teman berbuat baik itu, maka kebaikan itu untuk teman-teman juga. Dan ketika teman-teman melakukan keburukan, maka keburukan itu juga kembali ke teman-teman. Itu firman-Nya Allah yang salah satunya ada di Al-Isra ayat ke-7. Dan dari aku itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kak Luki. Kalau misalnya dari aku sih mungkin kalau misalnya kalian ikut organisasi itu, yang paling penting adalah intinya adalah belajar. Jadi kalian tidak keluar dari kata belajar. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk ke sebuah organisasi, berarti itu lahan kalian untuk belajar apapun, hal apapun, tentang apapun, kegiatan apapun, watak orang seperti apapun. Nah, itu jadi tempat kalian belajar. Intinya adalah ya bertanggung jawab dari organisasi itu sendiri sih. Paling itu aja sih yang kepake sampai sekarang. Oke, terima kasih Kak Luki dan Kak Irma. Mungkin di sini saya akan membacakan kesimpulan untuk talk show dalam kegiatan Sharing with the Missionaire. Jadi organisasi di sini itu merupakan tempat untuk melatih diri dalam bersosialisasi kepada siapapun dan sebagai alat digunakan untuk tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersamanya itu tidak salah-salah dalam artian harus tertata dan teratur. Terus juga tadi yang disebutkan bahwa ketika kita berbuat baik, pasti kebaikan itu akan kembali lagi untuk kita. Ketika kita berbuat buruk, keburukan itu akan kembali lagi ke kita. Dan juga jadikanlah organisasi sebagai suatu pembelajaran. Kita belajar apapun, hal apapun juga kita pelajarin. Dan intinya yang terakhir itu ketika berorganisasi kita harus bisa bertanggung jawab, jangan mudah baper, dan jangan mudah dimasukin hati. Serta mantapkan niat dan tujuan kita, sehingga organisasi yang kita lakukan itu akan tulus. Sekian dari saya, terima kasih kepada Kak Irma dan Kak Luki sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbicara kepada teman-teman peserta. Terima kasih ya Kak Luki, terima kasih Kak Irma, dan terima kasih peserta. Iya, terima kasih juga ya makanya sudah bikin wadah ini. Salah satu contoh sih menurut Ganesha pribadi dan teman-teman Hima, walaupun sesibuk apapun Kak Luki, sesibuk apapun Kak Irma masih bisa meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Saya apresiasikan untuk kakak, Kak Luki dan Kak Irma. Terima kasih ya Kak. Dan saya pribadi Ganesha Deltasari selaku moderator pamit ini dan saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ganesha. Terima kasih kepada Kakanda Luki dan Kakanda Irma atas waktunya. Untuk pemberian cindera mata akan diberikan setelah pandemi COVID-19. Cendera mata online ya. Iya, Kak. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Seru nggak? Seru, Kak. Seru. Kak. Lemes banget jawabnya. Yang semangat dong teman-teman. Yang belum on cam harus on cam ya. Alhamdulillah telah sampai kita pada di akhir acara. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Diana Vita Dan saya Elsa Agustina. Sebagai MC pamit dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. dan perbuatan.
burung gelatik, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan keluar dulu ya. Kita mau foto bersama dulu. Emang bisa foto bersama? Bisa Kak, on cam-nya. Bisa Nanti kalau di-screen. Nora Udah siap belum semuanya? Jangan lupa kameranya di-on-in ya. Gimana Kak? Udah belum Kak? Udah siap, Kak? Ya kok udah. Aku hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Bentar. Lagi-lagi. Kurang-kurang. Ayo, 1, 2, 3. Lagi-lagi. Udah, Kak? Lagi. Satu lagi. Oke, nggak apa-apa. Aku kuat. Mana gayanya? Satu, 2, 3.